Prediksi AC Milan versus Salernitana 4 Desember 2021. AC Milan akan ditantang tim promosi Salernitana pada pekan ke-16 Liga Italia atau Serie A 2021-22, Sabtu 4 Desember 2021. Pertandingan di San Siro ini dijadwalkan kick-off 21 waktu Indonesia Barat. Milan sempat melalui 3 laga di Serie A tanpa kemenangan. Milan bermain seri 1-1 dengan Inter, kemudian kalah beruntun 3-4 dari Fiorentina dan 1-3 dari Sassuolo. Namun pasukan Stefano Pioli telah kembali ke jalur kemenangan. Tim yang menjadi tumbal kebangkitan Milan adalah Genoa, yang dilatih ex-rossoneri Andriy Shevchenko. Mereka menang 3-0 di markas Genoa tengah pekan kemarin lewat 1 gol Zlatan Ibrahimovic dan 2 gol Junior Mesias. Sementara itu, Salernitana selalu gagal menang dalam 5 laga terakhirnya. Terkini, Salernitana dipukul sang tamu Juventus 0-2. Mereka pun semakin terbenam di dasar klasemen. Milan saat ini hanya tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen Napoli dan cuma unggul 1 poin atas peringkat 3 Inter. Kemenangan atas Salernitana adalah target mutlak bagi mereka. Dari data statistik, Milan cuma mencatatkan 2 clean sheet dalam 10 laga terakhirnya di Serie A. Milan belum pernah gagal mencetak gol dalam laga-laga kandangnya di Serie A musim ini. Sementara Salernitana gagal mencetak gol dalam 3 dari 6 laga tandang terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir, AC Milan versus Salernitana 2-0. Sikat, bek incaran Milan ini ternyata punya klausul rilis yang murah. Bek incaran AC Milan Nikola Milenkovic dikabarkan memiliki klausul rilis yang relatif murah, yakni seharga 15 juta euro saja. Milenkovic sebenarnya bukan nama yang asing bagi Milan. Rossoneri sudah pernah dikaitkan dengan bek asal Serbia tersebut. Milan sempat santer dikaitkan dengan Milenkovic pada musim panas 2020 silam. Namun gosip ketertarikan Rossoneri pada pemain berusia 24 tahun tersebut memudar seiring waktu. Milan sendiri pada akhirnya mendatangkan Fikayo Tomori. Bek Inggris itu kini menjadi andalan nomor 1 Rossoneri di pos bek tengah. Sekarang ini AC Milan punya 4 bek tengah. Selain Fikayo Tomori, ada Simon Kjaer, Matteo Gabbia, dan Alessio Romagnoli. Akan tetapi, sekarang stok bek tengah mereka berkurang 1. Hal ini tak lepas dari cedera lutut yang dialami oleh Kjaer. Tampaknya cedera bek asal Denmark itu cukup serius. Ada kans ia mungkin akan absen lama dari lapangan hijau. AC Milan pun dikabarkan mulai mencari bek tengah baru pada musim dingin alias pada Januari 2022 nanti. Nama Nikola Milenkovic bisa menjadi sosok yang didatangkan oleh Rossoneri. Pasalnya, ia memiliki klausul rilis yang murah dalam kontraknya di Fiorentina. Kabarnya Milenkovic bisa dicomot dengan bandrol 15 juta euro saja. Kabar itu dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Milenkovic sendiri baru saja memperpanjang kontraknya di Fiorentina pada Agustus kemarin, dan kontrak barunya akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. AC Milan sendiri harus bergerak cepat jika memang ingin mendatangkan Nikola Milenkovic. Pasalnya ada kabar bahwa Tottenham juga dikabarkan ingin memboyongnya dari Fiorentina. Tottenham sekarang sedang kekurangan bek tengah juga, sebab belum lama ini Cristiano Romero dikabarkan mengalami cedera hamstring serius. Agen Alvarez terbang ke Italia, pertanda merapat ke Milan. Kans AC Milan untuk mendatangkan penyerang penarol Agustin Alvarez tampaknya terbuka lebar, karena agennya dikabarkan terbang ke Italia dan akan menggelar pertemuan dengan manajemen Rossoneri. Alvarez merupakan pemain didikan akademi klub penarol. Ia mentas ke tim senior klub Uruguay tersebut pada tahun 2020 kemarin.
ia menjalani debut profesionalnya pada 13 Desember 2020. 6 hari kemudian, ia berhasil mencetak gol perdananya bagi Peñarol di Liga Uruguay. Pada musim perdananya, ia telah mengemas 10 gol dalam 24 laga. Dan pada musim keduanya, ia berhasil mengemas 13 gol dari jumlah laga yang sama. Penampilan Agustín Álvarez itu kabarnya menarik perhatian dari AC Milan. Dan sekarang, kans Rossoneri untuk memboyongnya ke San Siro disebut terbuka lebar. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan media Italia itu menyebut bahwa agen dari Álvarez telah terbang ke Italia. Sang agen dijadwalkan untuk bertemu dengan manajemen Milan pada hari Jumat 3 Desember 2021. Pertemuan ini sendiri akan memberikan keuntungan ganda bagi Rossoneri. Pasalnya agen dari Álvarez juga merupakan agen yang sama dengan Darwin Núñez. Pemain Benfica itu kabarnya juga masuk bidikan Milan. Akan tetapi, agen dari Agustín Álvarez dikabarkan tak cuma menemui manajemen AC Milan. Ia juga disebut berkunjung ke markas Fiorentina. Bahkan sang agen menemui pihak Fiorentina lebih dahulu. Meski demikian, kans AC Milan untuk merekrut Álvarez disebut lebih besar ketimbang La Viola. Pasalnya Fiorentina tak menjadikan Álvarez sebagai prioritas transfernya. Kabarnya mereka lebih suka mendatangkan Borja Mayoral. Brahim Diaz sebut Sergio Ramos sebagai bek yang paling ingin dilawannya. Playmaker muda AC Milan Brahim Diaz mengungkapkan bahwa bintang Paris Saint-Germain Sergio Ramos merupakan pemain bertahan yang ingin ia lawan. Brahim bergabung Rossoneri pada musim panas 2020 dengan status pinjaman selama 1 tahun dari Real Madrid dan menjadi sosok kunci jelang akhir musim Serie A kemarin. Berkat performa apiknya tersebut, masa pinjamannya pun diperpanjang hingga 2 tahun ke depan. Dan kali ini, manajemen berhasil menyisipkan klausa pilihan pembelian dalam transaksi, meskipun klub La Liga juga memiliki klausa pembelian kembali. Jelang pertandingan Serie A Milan di kandang Genoa, Kamis 2 Desember dini hari lalu, pemain internasional Spanyol tersebut memberikan wawancara kepada DAZN dan dalam kesempatan tersebut, ia sempat ditanya mengenai pemain bertahan yang paling ia lawan. Dan jawabannya pun cukup menarik. Sergio Ramos yang juga merupakan rekan satu tim saya, ungkapnya ketika ditanya mengenai bek yang ingin ia lawan. Saya pernah berlatih dengannya. Saya tahu bagaimana dia ingin bermain, dia adalah bek yang luar biasa. Sebagaimana yang diketahui bersama, Brahim dan Ramos merupakan rekan satu tim di Real Madrid setelah kedatangan pemain pertama di Santiago Bernabeu dari Manchester City pada 2019 silam. Meskipun keduanya saat ini berbeda klub, kompatriotnya sendiri saat ini membela PSG sejak musim panas lalu, selepas kontraknya bersama raksasa La Liga berakhir.